4 astronot mengumpulkan sampel batuan dari Mars di luar kapal mereka. Rekan-rekan mereka di dalam memperingatkan mereka bahwa ada badai yang akan datang, yang jauh lebih buruk dari yang mereka duga sebelumnya. Mereka disarankan untuk masuk ke dalam. Para kru memperdebatkan apakah mereka harus mencoba menunggu badai atau lepas landas. Sebagian besar ingin mengambil risiko dan tetap tinggal, tetapi komandan menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah, mereka akan pergi. Saat bersiap-siap untuk lepas landas, beberapa puing yang dilemparkan oleh badai merusak kapal dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Saat mereka berjuang untuk memecahkan masalah dan berhasil kembali ke dalam, Mark, salah satu kru, terkena beberapa puing dan dikirim terbang menjauh dari yang lain. Puing-puing merusak sistem komunikasinya dan anggota tim lainnya tidak dapat menghubunginya. Badai semakin memburuk dan kru di dalam memperingatkan bahwa kapal tidak akan mampu menahan angin lebih lama, bahwa mereka harus segera pergi. Komandan mengirim krunya kembali ke dalam, tetapi tetap di belakang untuk mencoba mencari Mark. Dia melakukan yang terbaik, tetapi terpaksa kembali ke dalam jika dia ingin menyelamatkan seluruh timnya. Para kru berduka atas kehilangan teman mereka saat mereka berangkat dari Mars. Direktur NASA mengadakan konferensi pers untuk memberitahu bangsa bahwa misi mereka ke Mars berhasil, bahwa tim sedang dalam perjalanan pulang, tetapi sayangnya salah satu astronot meninggal. Mark bangun, masih di Mars, setengah terkubur di pasir, setelan jasnya menandakan semua jenis peringatan tentang kadar oksigen dan tekanan darahnya. Dia berdiri dan menemukan bahwa dia telah tertusuk oleh beberapa puing. Dia memotong kelebihannya tetapi membiarkan batang logamnya masuk sehingga dia bisa menjaga tekanan udara tetap stabil di dalam jasnya. Dia berjalan kembali ke pangkalan, masuk ke dalam, dan dengan pembedahan menghilangkan puing-puing dari perutnya dan menjepit lukanya kembali. Mark menyalakan log video dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya untuk dicatat, menjelaskan bahwa puing-puing mematikan sistem komunikasinya, tetapi juga menjaga setelan jasnya tetap tertutup. Dia menjelaskan bahwa dia tidak menyalahkan krunya karena meninggalkannya, bahwa mereka punya banyak alasan untuk berasumsi bahwa dia sudah mati. Dia menyadari itu akan menjadi setidaknya 4 tahun sebelum NASA akan bisa mendapatkan misi berawak lain ke Mars dan bahwa dia akan kehabisan makanan jauh sebelum itu. Dia berjalan berkeliling melihat barang-barang yang ditinggalkan krunya dan menyimpan beberapa barang mereka. Dia menelusuri toko-toko di pangkalan dan membuat catatan terperinci tentang berapa banyak makanan yang tersisa. Dia menyadari bahwa dia hanya memiliki cukup makanan untuk bertahan setahun, dan bahwa dia harus menemukan cara untuk tumbuh 3 tahun lagi. Makanan. Untungnya, Mark adalah seorang ahli botani, dan dia mengambil beberapa kentang yang dibawa kru untuk dimakan saat Thanksgiving dan memutuskan untuk mencari cara menanamnya. Dia mulai bekerja membersihkan panel surya, membawa banyak kotoran ke dalam dan menyebarkannya kemana-mana, dan dia bahkan melewati limbah kru untuk membuat pupuk. Dia mengolah tanah di dalam dan menanam kentang. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup air untuk dapat menyirami semua tanaman sebanyak yang dia butuhkan, jadi dia mulai bekerja mencari cara untuk membuat lebih banyak air. Dia memasang mesin yang menciptakan air melalui api kimia kecil, dan setelah beberapa hari, dinding bagian dalam taman tertutup kondensasi dan tanaman mulai bertunas. Kembali di bumi, NASA memiliki pemakaman untuk Mark. Vincent berbicara kepada direktur tentang kembali ke Mars dan mengumpulkan peralatan yang ditinggalkan kru Mark, tetapi direktur menembak jatuh, mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan harus disiarkan di televisi dan dia tidak ingin publik melihat tubuh Mark, bahwa mereka harus melakukannya. Tunggu. Vincent menunjukkan bahwa tubuh Mark tidak akan pernah membusuk di Mars, dan bahwa mereka dapat membingkai misi agar terlihat seperti mereka akan kembali ke Mars untuk memulihkan tubuh Mark untuk keluarganya. Mindy, seorang pengawas satelit, menerima koordinat yang mengarahkan perhatiannya ke lokasi Mark dan dia memperhatikan pergerakan di pangkalan. Dia dengan cepat membuat panggilan darurat ke direktur untuk memberitahu dia. Mereka menyadari bahwa rekaman ini adalah bukti bahwa Mark masih hidup, dan mereka mencoba mencari tahu apa yang akan mereka katakan kepada publik, karena mereka harus merilis rekaman ini dalam waktu 24 jam. Mereka khawatir NASA akan menerima hukuman karena meninggalkan salah satu astronot mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan konferensi pers untuk memberitahu publik bahwa mereka akan melakukan segala daya untuk membawa Mark pulang hidup-hidup. Di Mars, Mark mempelajari peta di pangkalan dan mencari tahu di mana dia harus berada untuk memenuhi misi Mars berikutnya dalam 4 tahun. Jaraknya sekitar 3.200 km, dan penjelajahnya hanya menempuh jarak 35 km setiap kali. Selain itu,
Akan memakan waktu sekitar 50 hari baginya untuk sampai ke tujuan dari pangkalan. Dia mulai bekerja membuat penyesuaian pada rover sehingga akan melakukan perjalanan lebih jauh tanpa harus dibawa kembali ke pangkalan untuk diisi ulang. Dia berhasil menggandakan massa pakai baterai, tetapi untuk mencapai ini, dia harus mematikan pemanas di rover. Karena sangat dingin, dia tidak akan bisa bertahan dalam perjalanan tanpa panas, jadi dia memutuskan untuk menggali beberapa bahan radioaktif untuk disimpan di belakang agar tetap hangat. NASA mengadakan konferensi pers lagi, memberitahu publik bahwa dengan melacaknya di satelit mereka, mereka telah menemukan tujuan Mark untuk memenuhi misi Mars berikutnya ketika mereka sampai di sana. Mereka telah mempercepat perkiraan waktu penyelesaian menjadi 9 bulan, bukan 4 tahun dengan harapan dapat mencapai Mark sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu kru Mark bahwa dia masih hidup karena mereka tidak ingin mengalihkan perhatian mereka saat mereka masih berusaha pulang. Mark memanen 400 kentang dari kebunnya, menanam yang lebih kecil dan menyisihkan yang lebih besar untuk dimakan nanti. Dia mampu menemukan Pathfinder, sebuah penjelajah yang hilang di Mars beberapa tahun yang lalu, dan dia menggunakannya untuk berkomunikasi dengan NASA menggunakan replika yang mereka miliki di bumi. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat dilakukan NASA dengan itu adalah menggerakkan kamera, tetapi Mark membuat sistem komunikasi menggunakan heksadesimal sehingga ia dapat mengajukan lebih dari sekadar pertanyaan, ya, atau tidak. NASA menggunakan Pathfinder untuk memberikan instruksi kepada Mark tentang cara meretas rover untuk berkomunikasi dengan NASA melalui Pathfinder. Vincent memberitahu Mark tentang rencana mereka untuk menyelamatkannya dan Mark lega. Mark ingin tahu bagaimana reaksi krunya ketika mereka tahu dia masih hidup, tetapi Vincent harus mengakui kepadanya bahwa krunya masih belum tahu. Mark sangat marah karena NASA telah menyembunyikan timnya dan Vincent menyadari bahwa mereka harus memberi tahu kru. Ketika kru Mark pergi untuk menerima surat mereka, mereka mendapat komunikasi dari NASA yang memberitahu mereka bahwa Mark masih hidup dan mereka berencana untuk mencoba menyelamatkannya. Mark menghitung dan dengan semua makanan yang tersisa di pangkalan selain semua kentang yang dia tanam, dia hanya memiliki cukup makanan untuk bertahan sampai NASA dapat mengirim kapal lain untuk menjemputnya, selama tidak ada apa-apa. Menjadi salah. Saat Mark merawat kebunnya, ruang masuk meledak, melukainya dan membuat helmnya retak. Dia dengan cepat menyegelnya dengan lakban untuk mengisi kembali oksigennya. Dia kembali ke kebunnya untuk menemukan bahwa paparan atmosfer Mars membunuh semua tanamannya dan menghancurkan sistem yang telah dia buat untuk menjaga agar tanaman tetap berair. Mark memberitahu NASA tentang kecelakaan itu dan mereka menyadari bahwa jika mereka tidak mempercepat garis waktu untuk sampai ke Mark, dia tidak akan memiliki cukup makanan untuk bertahan sampai mereka tiba di sana. Awak lama Mark diberikan izin dari NASA untuk menghubunginya dan mereka mengejar, saling mengejek. Mark membersihkan area dasar yang telah dia sediakan untuk menanam kentangnya, mengeluarkan semua terpal dan kotoran dan menutup kembali lubang tempat palka tadi. NASA memutuskan untuk melewatkan inspeksi di kapal yang mereka rencanakan untuk digunakan untuk menyelamatkan Mark, dengan alasan bahwa mungkin tidak ada yang salah dengan itu, dan inspeksi akan memakan waktu yang tidak perlu. Saat diluncurkan, kapal meledak, semua kerja keras mereka terbakar. Divisi luar angkasa China menonton siaran berita tentang peluncuran NASA yang gagal dan menawarkan bantuan mereka. Dengan bantuan Rich, seorang fisikawan, NASA dapat membuat rencana yang lebih baik untuk menyelamatkan Mark dalam waktu yang lebih singkat. Hermes, kapal yang ditumpangi kru Mark, akan berayun kembali ke orbit bumi cukup lama untuk mengirim pasokan makanan segar, lalu menembak kembali keluar angkasa untuk menjemput Mark tanpa mendarat. Satu-satunya masalah dengan rencana itu adalah akan menambah 500 hari ke waktu perjalanan Hermes. Direktur NASA memveto rencana tersebut, menjelaskan bahwa dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa semua orang di kapal Hermes untuk menyelamatkan Mark. Koordinator NASA lainnya menganggap ini tidak adil dan mengirimkan rincian rencana ke Hermes secara rahasia. Awak Mark mendiskusikan rencana itu di antara mereka sendiri, menyadari bahwa jika mereka menindaklanjutinya, mereka akan melakukan pemberontakan. Mereka mendiskusikan apakah mereka ingin menghabiskan 500 hari lagi di luar angkasa jauh dari keluarga mereka, tetapi pada akhirnya memutuskan itu hal yang benar untuk dilakukan. Mereka mengambil suara bulat untuk kembali untuk Mark. Setiap anggota kru menghubungi keluarga mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi lebih lama dari yang mereka rencanakan. NASA diberitahu bahwa Hermes telah keluar dari jalurnya, dan direktur menegur koordinator lain karena diam-diam mengirimkan rencana kepada kru. Agar rencananya berhasil,
Mark harus mencari cara untuk mengumpulkan semua peralatan yang membuatnya tetap hidup, mesin yang memberinya panas dan oksigen, dan membawanya ke kapal tepat waktu untuk bertemu dengan Hermes saat mereka lewat Mars. Hermes berayun di bumi dan mengambil persediaan dan menggunakan tarikan gravitasi atmosfer bumi sebagai momentum untuk meluncurkannya kembali ke Mars tanpa menggunakan banyak bahan bakar. Setelah 7 bulan, Mark mulai bersiap untuk bertemu dengan Hermes. Dia mengumpulkan semua perbekalannya dan mengemasnya ke dalam rover. Dia membawa panel surya bersamanya sehingga dia dapat mengisi ulang rover sesekali tanpa harus kembali ke pangkalan. NASA beralasan bahwa kapal Mark harus melaju sangat cepat untuk bertemu dengan Hermes, jadi mereka menginstruksikan Mark untuk menghapus semua peralatan yang sekarang tidak diperlukan. Dia mengeluarkan semua persediaan yang dimaksudkan untuk kru 6 orang dan hanya menyisakan cukup untuk perjalanan 1 orang. Dia juga diperintahkan untuk melepas bagian depan dan samping kapal dan menggantinya dengan terpal untuk mengurangi berat, dan untuk menghapus semua panel kontrol karena Hermes akan mengoperasikan kapalnya dari jarak jauh. Mark meninggalkan rover untuk terakhir kalinya dan memasuki kapal untuk bersiap-siap. Dia mencukur jenggot yang dia tumbuhkan, mengenakan pakaian baru dan pakaian luar angkasa, dan menunggu instruksi dari krunya. Mereka meyakinkannya dan memperingatkannya bahwa dia mungkin pingsan karena kekuatan peluncuran. Kapal Mark lepas landas dan terpal segera tersedot ke luar angkasa. Mark pingsan dan tidak dapat berkomunikasi dengan krunya untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Mark bangun, dan krunya memberitahu dia bahwa mereka tidak akan bisa membuat kapal mereka cukup dekat dengan kapal Mark. Komandan menginstruksikan salah satu anggota awak untuk membuat bahan peledak dan memasangnya di bagian belakang kapal untuk memperlambat mereka sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai Mark. Mereka meledakkan bom dan berada di depan kapal Mark, tetapi tidak cukup dekat untuk mencapainya. Komandan mengenakan pakaian luar angkasa, mengikat dirinya ke kursi di bagian luar kapal, mengikatnya dengan seutas tali, dan berjalan menuju Mark. Sayangnya kabelnya tidak cukup panjang, jadi Mark melubangi jasnya dan menggunakan tekanan udara untuk membimbingnya ke komandan. Dia menangkapnya, menggulungnya, dan mereka kembali ke dalam untuk bersatu kembali dengan kru lainnya. Mereka memberitahu NASA bahwa mereka memiliki Mark dan sedang dalam perjalanan pulang. Kembali ke bumi beberapa tahun kemudian, Mark mengajar para inisiat NASA tentang keselamatan dan kesiapan di luar angkasa. Peluncuran Ares 4, dan anggota kru Hermes menonton peluncuran di televisi bersama orang yang mereka cintai. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.